Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Anak-anakku sekalian, dalam video ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Nah, di dalam video ini kita akan membahas tentang zikir dan doa setelah sholat. Nah, Ustaz tanya, apakah pada hari ini kita sudah melaksanakan zikir dan doa? Nah, kita akan membahas tentang zikir dan doa supaya kita lebih paham dan lebih tahu tentang zikir dan doa. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian zikir. Zikir artinya mengingat, mengucap, dan menyebut nama Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Nah, Allah memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, anak-anakku sekalian, zikir ini juga tidak hanya dilakukan pada saat dalam keadaan sehabis sholat, tapi juga bisa dalam keadaan setelah sholat, baik dalam keadaan kita duduk, berdiri, berjalan, bermain, bahkan saat kita sedang belajar juga bisa diawali dengan zikir. Nah, zikir contohnya adalah dengan mengucap Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan bacaan zikir yang lainnya. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, maka itu juga disebut dengan zikir. Nah, zikir juga akan memberikan kita ketenangan hati. Selain itu juga bisa mendekatkan kepada Allah. Kemudian juga kita mendapatkan pahala, apalagi ketika kita banyak membaca Al-Quran. Misalkan dalam sehari 1 juz membaca Al-Quran, maka pahalanya berlipat ganda. Nah, 1 huruf saja Al-Quran maka akan dilipat gandakan 10. Bayangkan dalam 1 juz berapa huruf Al-Quran. Nah, maka kalau kita dalam waktu yang senggang, maka gunakanlah, manfaatkan waktu kita untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan yang lain-lainnya. Nah, itu anakku, ada hikmah dari zikir. Yang pertama, hikmahnya adalah terjaga dari gangguan syaitan. Nah, setiap waktu syaitan itu selalu menggoda kita. Tapi kalau misalkan kita selalu berzikir, maka syaitan akan takut dengan kita karena Allah lindungi kita. Yang kedua, hikmahnya adalah membuat hati menjadi tenang dan tentram, ya. Karena zikir adalah kalimat-kalimat yang baik, asupan gizi untuk hati kita. Nah, kalau hati kita terpenuhi asupannya, maka hati akan menjadi tenang dan tentram, tidak gampang marah dan seterusnya. Yang ketiga, terjaga dari perilaku buruk, karena kita dekat dengan Allah. Kalau Allah dekat dengan kita, maka kita terjaga dari perilaku buruk. Selalu berzikir. Misalkan kalau mau marah, maka kita cepat istighfar, astagfirullahaladzim. Itu juga salah satu kalimat zikir. Nah, yang kedua anak-anakku, kita akan membahas tentang pengertian doa. Nah, setiap hari kita berdoa sehabis sholat. Udah tahu belum pengertiannya? Nah, pengertian doa artinya memohon kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Jadi doa adalah memohon dan meminta kepada Allah. Ingat, kepada Allah. Jadi doa itu kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Misalkan berdoa kepada pohon dan seterusnya, itu dilarang. Nah,
berdoa hanya kepada Allah. Juga berdoa itu bisa diartikan kita memohon perlindungan kepada Allah dengan cara merendahkan diri kita. Nah, kalau kita berdoa itu pasti karena kita butuh dengan Allah, maka kita berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan aku perkenankan bagimu. Nah, Allah sudah memerintahkan untuk kita berdoa kepada Allah. Allah sudah mempersilahkan kita berdoa kepada Allah. Nanti kalau berdoa, insya Allah akan dikabulkan. Tidak di dunia, nanti di akhirat. Nah, begitu. Berupa apa? Pahala. Nanti dijamin masuk surga. Rajin berdoa kepada Allah, ya, minta kepada Allah. Maka nanti kita akan disenangi oleh Allah. Oh, ternyata hambaku sangat membutuhkan aku, maka aku akan menolong hambanya karena rajin berdoa. Nah, bacaan doa, ya, biasanya kita lakukan setelah sholat. Nah, ada urutannya. Yang pertama, kita membaca hamdalah, kita memuji Allah dulu. Yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, inti sari dari doa kita mau apa. Nah, yang keempat urutannya adalah kita tutup dengan hamdalah, ya. Bisa contohkan urutan doa. Yang pertama apa tadi? Mengucapkan hamdalah kepada Allah, ya, memuji Allah, ya. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang pendek. Nah, bisa yang panjang. Kemudian yang kedua apa? Sholawat kepada Nabi. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Misalkan gitu. Atau bisa dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu yang pendeknya. Yang ketiga, intinya mau apa? Nah, setelah kita memuji Allah, kita bersalawat kepada Nabi. Yang ketiga, intinya kita mau apa? Kita doakan. Yang utama adalah kita berdoa tentang meminta ampun kepada Allah dan mendoakan orang tua. Seperti apa? Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, apalagi bisa ditambah juga dengan Robbi zidni ilma warzuqni fahma dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan hamdalah. Tapi sebelum itu ditutup dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, inti dari doanya boleh panjang. Jadi nggak hanya mendoakan orang tua, minta ilmu, boleh juga lebih panjang lagi. Itu yang bisa kita bahas dalam video ini. Tadi kita membahas tentang zikir dan doa. Semoga bisa kita amalkan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.